Udah selesai, sekarang sedang doa. Doa di dalam hikam itu gimana ya? Hikmah-hikmah dari 1 sampai selesai dijadikan redaksi doa gitu oleh beliau. Jadi silakan nanti ya seminggu sekali bacalah doa hikam itu. Supaya hikamnya produktif. Jadi pengetahuan dan jadi sifat. Asup jadi doa. Ya, baik. Betul? Ya. Sisam, ya. Hikmah keberapa sekarang? 100. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man lam yaj'alid dalila ala awliyahi la min haitsu dalilu alaihi wa lam yuwassil ilaihim illa man arada ayyusila ilaihi. Lihat dulu urut-urutan manusia. Ada tertinggi Rasul. Martabat tertinggi manusia adalah Rasul. Rasul juga ada ulul azmi. Tapi yang tertinggi Sayyidul Anbiya adalah Nabi Muhammad. Muhammad, ulul azmi, para rasul yang 313, lalu para nabi. Setelah para nabi adalah para wali. Sering ada yang mengatakan setelah para wali ulama. Saya tidak termasuk orang yang membuat nomor urut. Setelah para wali adalah ulama. Dengan hormat pada ulama, tidak dijamin orang berpredikat ulama pasti soleh, kecuali kalau ditambahkan setelah para aulia adalah al ulama us-solihin. Gitu kan lah, dengan hormat. Ketika ulama dianggap jaminan keagungan tanpa memperhatikan akhlak gitu. Nah, kalau para nabi teknis atau sebutlah aturan main untuk menyatakan nabi lebih mudah sebenarnya, sebab manusia didatangi malak Jibril, diberi wahyu. Kalau diperintahkan untuk mendakwahkan, rasul lah dia rasul. Kalau tidak diperintahkan mendakwahkan, dia adalah nabi. Nabi Muhammad ya nabi ya rasul. Setiap rasul pasti nabi, tidak setiap nabi rasul. Rumusnya mudah. Di satu pihak nabi diunggulkan oleh Allah. Di lain pihak Allah dalam hadis qudsinya menyatakan ada hambaku yang bukan nabi, bukan keramik master dari Jepang,
tapi kualitasnya gitu setara, kualitasnya setara. Sampai Rasul pernah bersabda, ulama ummati, ulama umatku yang soleh lah, kudu yang soleh nama. Data dijamin. Masalahnya sekarang banyak ulama gadungan ya, bukan apa-apa. Katsirul khutbah qalilul ulama, banyak pembicara tapi sedikit ulama. Ulama pun banyak gadungan, apalagi didorong dengan kepentingan politik. Sering partai-partai supaya disebut partai bagus, dalam propagandanya bahwa di pihak kami pun banyak ulamanya gitu. Dikumpulkan, sediakan sorban, biji putih, lihat kami, padahal ketika dicek ilmunya manusia-manusia bobrok, ulama penjilat, bikin proposal, laporan pesantren, dapat dana sekian, pesantrennya nggak ada, bohong. Jadi ada konspirasi antara mafia dana dengan ulama gadungan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang begitu. Ta'awud lagi kudu 70 kali itu. Ya. Kalau Nabi seperti tadi, kalau ulama cukup diketahui ngomongnya, baca kitabnya, keukurlah. Yang satu ini yang sulit, mengetahui wali. Sebab wali tidak seperti Nabi. Kalau Nabi mengatakan ana Nabiullah, aku Nabi Allah, mana buktinya? Tah mujizat gitu, diperlihatkan aja keluar biasaan. Seperti Nabi Musa kan dulu, Nabi Musa apa, tangannya dimasukkan, dikeluarkan lagi, ngagebur gitu ya. Yang disebutkan baido itu bukan jadi putih, ngagebur. Nabi Muhammad, ana Rasulullah, aku Rasulullah. Buktinya keluar air dari telunjuk. Kalau wali nggak boleh ngaku, aku wali Allah, bohong. Jadi bagaimana cara mengetahuinya? Subhanallah, maha suci zat Allah. Lam yaj'alid dalil ala uliyai. Tidak membuat dalil, artinya tidak membuat suatu tanda-tanda lah, benar. Seling orang kecele, mana wali, mana istidraj. Bahkan kadang-kadang lebih hebat tukang istidraj, memperlihatkan kehebatan. Bahkan kadang-kadang wali naeleh ku tukang istidraj. Itulah kesucian Allah. Sampai keluar istilah la ya'riful waliyya illal wali. Hanya sesama papada wali deh. Untung kita udah mengenal tadi kueh bolu. Sebab wali tidak pernah merasa dirinya wali. Jadi bedanya begini. Ada kalau hikmat, orang mengamalkan sebuah doa yang memang sudah biasa, bila mana terpenuhi saumnya, wiridnya, maka kita berkemampuan itu hikmat. Hikmat dalam huruf khos, hikmat menurut kelompok tertentu ahli doa. Hikmat yang sebenarnya mana sih? Ya hikam. Hikam itu jamak daripada hikmatun. Hikmatun, hikmatani, hikamun. Apa hikmat itu?
pengetahuan yang mendalam. Kita juga sering mengatakan, aduh banyak musibat, mudah-mudahan ada hikmatnya. Artinya mudah-mudahan ada sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh kita sekarang. Yang dimaksud hikmat di situ begitu. Ada lagi yang disebut ahli hikmat, ilmu hikmat. Saya bisa ngomong karena saya pernah jadi gitu. Dimulai belajar dari Salaeri, pengersa Ang Abdullah, Ang Sofyan. Terus saya ke Jamudipa, terus saya ke Panguragan. Sampai selesai Mamba Usulil Hikmah. Pokoknya biasanya dibilang hikmah teh lamun geus tepi ka mencit domba. Hideng sudah dibeli kepala ansimah. Itu dinyatakan orang yang sudah tuntas di dalam ilmu hikmah. Saya dulu tidak tahu tarekat. Yang saya tahu ya pulang dari pondok ngurus santri, ngawuruk, beres ngawuruk. Nah ngawuruk bungkul ya profesi itu aya kene. Oh ternyata masih punya kemampuan lagi di bidang ceramah. Jadilah mau balik gitu. Ya dalam rangka namah-namah meuli bea saja gitu dulu. Karena dari santri tidak bisa diharapkan kan. Mualah ngurus santri bungkul karena bisa boga duit jutaan hese lah. Ya, jadi mau balik. Kalau saya sekarang ngomong tabligh, hayang duit, saya pernah begitu gitu, pengalaman. Jangan sampai pengalaman pahit saya dialami oleh orang lain, pengalaman buruk maksudnya. Sebab jadi mau balik gigituan dia ternyata teu barokah gitu. Tapi sering-seringlah untuk ikhlas itu kan jembatannya ria dulu. Untuk ikhlas jembatannya toma dulu. Kalau saya melihat orang sedang toma, yaitu namanya popotongan saya bareto gitu. Lalu saya berpikir, nggak laku jadi mau balik, diajak lagi di politik. Nambah deui profesi saya jadi kiai politik. Waktu itu sedang jaya-jayana Golkar panu. Amun teu ngilu teh malah urang di carekan wae hukum. Oh gaya lah gitu-gitu tuh. Tapi alhamdulillahnya lagi karena saya belajar ikhlas, jadi ujung-ujungnya saya menegakkan syariat Islam itu. Orang jadi kadinya ning pejajian begitu. Lain hayang jadi anggota dewan. Gitu. Saya beberapa kali dicalonkan dan calon kuat karena ketua MDI mankana roisa MDI bahwa calonun dulu itu begitu rumusnya. Saya jadi ketua MDI 25 tahun, nggak pernah ditawari. Kenapa tidak mau? Bukan tidak normal. Wajar-wajar orang ingin jabatan dan berpeluang. Dipikir-pikir, naon saya. Sebab saya melihat banyak kiai aktif di politik, pesantren rajat. Ya. Jadi dari pesantren menjadi STH, sekolah tinggi hayam. Pesantrennya jadi kanang hayam. Loh. Ada bukti kiai pulan. Saya tahu mau ngasihin gitu. Itu maka saya tidak mau ke dewan. Jangan tersinggung. Bapak yang senang gitu. Tafadhol. Tapi saya enggak. Ila kalila naon deui ya aya keneh ilmu teh aya keneh euy. Nyata kita ngalah hikmat. Buka praktek biasa we. Nu hayang didoakeun anu ngenta azimah, ngenta sabuk, ngenta wapak, yang dieusi badan praktek itu. Unan pajajan pre di bidang gitu. Akhirnya sayanya jadi tamak, jadi toma, mun peuting mikiran kira-kira esuk saya mah sabaraha. Mereka sabaraha. Saya jadi begitu gitu. Dan orang juga bukan ingin takwa, tapi yang didoakan wungkul. Rasa-rasanya Rasul tidak memposisikan diri jadi tukang gitu pernah. Lain warasatul anbiya kieu wungkul Pak. Maka saya belajar zikir. Belajar zikir. Jadi
kalau hikmat kita mendapatkan ijazah doa dan sudah ditajribah doa itu untuk anu gitu. Keur hampang letah ya, keur pameruhan ya, keur rezeki ya, keur macam-macam kan. Li anu lihat khuzinatul asrar. Saya tidak anti ilmu hikmat. Yang sering keliru itu tukang hikmat, berubah tujuan dari tadinya menolong orang jadi mencari uang gitu. Halal kena wae deh. Tong make istarobihi samanan kulila itu bisa tong sok. Tong sok ngagoreng batur. Ya. Ini mau kemana Pak Jajan? Ini mau masuk ke juz 2 161 prologna gitu dulu. Sebab sering kita nanti sulit membedakan mana nu ahli hikmat, mana nu wali gitu. Antara lain dipelajarinya, lihat dia pengamal tarekat bukan, tarekatnya mutabaroh enggak. Jadi prestasi yang dia miliki limpahan karomah itu orang ibadah ikhlas tidak ingin apa-apa oleh Allah diberi, itu karomah. Kalau hikmat kita ibadah ingin diberi, kan sakit ya tipis membedakannya tipis. Bahkan banyak ahli profesi hikmat tapi dia pengamal tarekat. Ini susah ngebedakeun ya. Yang jadi keluar kebiasaan dia hikmatna tarekatna gitu. Kadang sering gitu. Nah, subhana malam ya jalil dalil ala auliya illa min haitsu dalil alaih. Kecuali sekira-kira petunjuk untuk kewalian itu. Walam yusil ilaihi illa man arada ayyusil ilaihi. Dan Allah tidak mewusulkan, tidak menjemput, menarik orang kecuali yang kehendaki aja gitu. Bisa jadi si ini mengamal tarekat juga berpuluh tahun tapi oleh Allah tidak dijemput ke arah itu. Bisa jadi orang baru tapi sudah dijemput karena ada asar ibadah leluhurnya gitu. Mohon maaf, saya termasuk manusia sensasi. Di lingkungan Suryalaya saya dianggap sensasi. Sensasi tenang gitu, bikin kaget orang. Wong baru 4 tahun sudah diangkat wakil. Lebih hebat lagi Tengku Sulpan, baru datang ke Suryalaya dari Aceh sudah diangkat wakil. Ieu naon teuing teh nyaho teu kudu dipikiran. Capek-capek mikiran. Sebab mursyid pertimbangannya ada pertimbangan otak, akalnya, ada pertimbangan ruh, ada istihoroh. Istihoroh kita kan istihoroh orang mah lamun alus ngenta isyarat hejo ya bisa aja lah, silakan aja, itu juga pekerjaan baik. Tapi kalau di kelas mursyid bukan istihoroh minta isyarat gitu, langsung berkomunikasi dengan Allah, menunggu. Seperti halnya Pak Wahbi waktu di Amerika. Saya tugaskan beliau supaya tolong sampaikan informasi TKN, Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah dari jalur Suryalaya di sana. Lalu beliau melaksanakan dakwah dan orang Indonesia yang di sana banyak ingin yang talqin, saya ditelepon. Ajengan, gimana? Tugas sudah saya sampaikan, banyak yang ingin talqin. Saya lapor ke Suryalaya. Kata Abah, jajan saja berangkat. Aduh, administrasinya agak rumit ke Amerika, apalagi namanya Zainal Abidin di musim banyak curiga ya. Nah, itu saya tahu. Nah, bagaimana pengersaban? Tunggu 5 menit, istikharah dulu lah beliau. Baru ada telepon lagi, silakan mentalkin. Jadi Pak Wahbi diangkat wakil talkinnya di Amerika, emergensi gawat darurat, per telepon. Tasawuf modern tuh. Nggak kaku tasawuf. Ya, nggak kaku.
Dia pulang dari sana, datang lagi ke Abah, mengembalikan. Karena merasa bahwa tugas tadi gawat darurat. Cuma pengarsa Abah mengatakan, tidak usah dikembalikan. Berlanjutlah beliau. Sampai sekarang beliau kita yakin. Subhana malam ya jalid dalila ala uliyaihi la min haitsu dalilu alaihi wa lam yusil ilaihi illa man arada ayyasha. Baca syarah supaya lebih jelas lagi. La dalila 'ala Allahi siwahu wala usula ilaihi wala usula ilaihi mati bi ghairihi wa kadzalika awliya'uhu wala makana al-wusulu ila Allah ta'ala la yakunu illa bil inayati wal khususiyati wa yastahilu ay yakuna bi talabin aw sababin. Ya, yastahilu ay yakuna bi sabab bi talabin. Jadi untuk usul itu dihayang-hayang gitu. Lanjut. Kana awliya'uhul mahsusuna bil qurbi minhu kadzalika lama khala'a alaihimul khal'ul adimatu wa tawallahum biminahil jasimati fastafahum li nafsihi wa ikhtasahum bimahabbatihi wa ansahu wa taharu bimahabbatihi wa unsihi. Unsi itu mesra ya, bermesraan. No. Wa taharu asrarahum min ajnasil aghyari wa sana qulubuhum bima bahum wa sana qulubuhum bima qulubahum bima auda'a fiha minal anwari wal asrari. Terus fakanu lidzalika sufiyatu fi ibadihi wa khabiyahu bi biladi. Jadi lebih kita kan menduganya orang ingin jadi wali, setelah jadi wali ingin sebutlah mimpin manusia gitu ya, dakwah gitu, supaya lebih tajam lagi dakwahnya, menggerakkan manusia. Bayangan kita bisa begitu. Ketahuilah tugas dakwah jadi wali kayak kudu amar ma'ruf nahi munkar itu kewajiban semua. Mohon izin, mohon maaf kalau salah, perbaiki saya kalau salah. Kalau melihat syarah, jadi mau ngomongnya, saya ngomongnya. Jadi para wali magia, Allah itu punya kemauan, hayang boga babaturan. Aduh, mohon izin, babaturan ulin minangkana lah, mencara ulin mah. Tapi bukan kawan main, babaturan teman bermesraan gitu. Semua Pak, saya tahu. Presiden lah, pemimpin apapun. Kita kan menduga kalau presiden mah tara ulin, tara heureui. Formal we di kantor. Enggak Pak. Dulu ada TV nakal, Orang-orang besar ditampilkan kekanak-kanakannya. Bill Clinton sedang main boneka. Bapak mungkin menduga ajikan jajan mah serius aja lo mana tahu. Rapat, ngaji, rapat. Enggak Pak, saya sering belon Pak. Ada unsinya, elek jeung sahab. Karena itu orang yang jadi ajudan pasti harus tahan rahasia kan. Hitut lah, naon lah, wak-wak-wek lah. Aya nu kitu na kabeh pemimpin-pemimpin, ulama-ulama besar, syekh-syekh itu. Memecah rasa dulu apa? Mayor dahar ka gunung mencit domba. Ada. Kayak gitu anak-anak ulah dikira
nu disebutkeun lamun jelema rek jadi hamba Allah teh teu meunang kitu teu meunang bungah-bungah kadang-kadang sok kieu para bane nafsu ge sakali-kali mah euy